بسم الله الرحمن الرحيم. إنما هذا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, para Ustadz, para Kiai, para Penyai yang barangkali bergabung pada kajian pagi ini yang saya muliakan, seluruh pengurus Asyifa dan Bapak Ibu, para pemerhati, serta Bapak Ibu para jamaah semuanya saja yang telah bergabung di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kesehatan sebagai dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, dan alhamdulillah pagi ini kita tidak lupa sehingga kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan dan pengarahan beliaulah sehingga kemudian kita mampu untuk memanage hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya adalah karena bimbingan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan tema tersebut. Mestinya masih macam yang ketiga tentang tasawuf, tetapi setelah kita pelajari ternyata mungkin tidak terlalu urgent disampaikan, sehingga kita loncat langsung macam yang keempat. Okay? Jadi macam yang keempat, orang-orang yang memiliki harta banyak. Orang-orang yang tertipu dari mereka ada beberapa golongan. Jadi orang-orang yang memiliki harta yang banyak dan orang-orang yang tertipu dari mereka ada beberapa golongan. Di antaranya yaitu satu golongan dari mereka berkeinginan untuk membangun masjid, membangun madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, membangun jembatan-jembatan yang semuanya itu dengan mudah dapat dilihat oleh manusia. Dan kemudian mungkin manusia akan tanya, siapa yang mendanai itu ya? Nah,
Maka kemudian ketika ada yang menyebutkan namanya, dia menjadi bangga, menjadi riya, ya, bahkan mungkin menjadi sum'ah. Maka saat itulah Bapak Ibu, walaupun masjid rumah Allah yang kita bangun, itu pun saat itu kita sedang tertipu. Karena ketidakikhlasan kita di saat kita membangun masjid tersebut. Membangun pesantren tersebut. Membangun jembatan dan fasilitas mungkin juga sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat secara banyak, ya, secara umum. Ketika kemudian kita tidak ikhlas, maka saat itulah sesungguhnya kita sedang tertipu. Maka Bapak Ibu rahmatullah, tentu dan tentu semuanya kembali, ya, kepada hati kita, ya, keikhlasan kita di dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Termasuk amal dan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah sebenarnya adalah amal ibadah yang kita sertai dengan mengeluarkan sebagian daripada harta kekayaan kita. Ini termasuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau sholat untuk diri kita sendiri. Kalau puasa untuk diri kita sendiri. Kalau haji untuk diri kita sendiri. Tapi untuk zakat, infak, sedekah adalah bermanfaat untuk orang lain. Okay? Bermanfaat untuk orang lain. Tentu di samping bermanfaat untuk diri sendiri. Makanya janganlah kita tertipu, kita merasa membangun masjid, ya pastilah akan diterima oleh Allah, ya ntar dulu. Ikhlas enggak saat kita membangun masjid? Ikhlas enggak saat kita membangun pesantren? Ikhlas enggak saat kita membangun sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat umum? Ya, ntar dulu. Itu yang harus kita teliti dan kita harus hati-hati di setiap langkah kita di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dengan kita membangun masjid pasti dapat ampunan Allah, pasti dapat pahala dari Allah, pasti dapat barokah dari Allah. Ya, nanti dulu. Ya. Sehingga kemudian kita mesti harus bertanya terlebih dahulu saat kita sedang membangun bangunan-bangunan yang bernilai akhirat tadi itu. Madrasah, pesantren, masjid, musola, mungkin juga rumah tinggal para du'afa, para yatim piatu, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Apalagi para jamaah, jika yang kita pergunakan untuk membangun masjid, musola, pesantren, madrasah tadi itu dari rezeki yang tidak halal, dari hasil korupsi, dari hasil menerima suap, dari hasil keputusan atau putusan perkara yang sesungguhnya jika ditinjau dari sisi syariat itu bukan hak kita, tapi dimenangkan oleh orang yang memang kita suruh untuk memenangkan misalnya. Itu semua harus kita teliti. Apakah itu persoalan sebuah kebun, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ketika kita membangun pesantren dan lain sebagainya tadi itu dari uang-uang seperti yang saya sampaikan itu, justru saat itulah kita berhadapan dengan kemarahan Allah. Ya. Saat itulah kita berhadapan dengan kemarahan Allah. Sudah kita cara mendapatkannya tidak halal, ya. Kemudian kita berupaya untuk kita tasarufkan di tempat-tempat yang menurut kita baik,
dibelanjakan di tempat-tempat yang menurut kita baik, maka hal yang demikian itu tetap saat itu ada nilai-nilai maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah. Jadi betul-betul kita harus selektif. Harus teliti dan harus hati-hati. Sehingga sampai-sampai orang yang menjaga betul para jamaah agar tidak sampai darah daging kita ini terkotori dengan rezeki yang jangankan haram, subhat saja jangan. Itu sampai-sampai ada orang yang hati-hati itu tidak mau berjualan di atas trotoar, itu tidak mau. Karena trotoar itu memang difungsikan untuk tempat berjalan, bukan untuk jualan. Nah, kalau kemudian itu kita tempatin untuk jualan, orang mau jalan di mana? Kalau jalannya di jalan raya itu kan tidak mungkin, membahayakan keselamatan kita. Sampai ada orang yang seperti itu. Jadi saking hati-hati, saking hati-hati, agar tidak sampai kemudian ada harta-harta yang tidak halal, yang tidak halal, yang kemudian harta itu akan menjadi bagian daripada apa yang kita konsumsi, baik berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya, Bapak Ibu rahimahullah, bahkan mungkin ketika kita sedang membangun masjid itu, ya, dikasih batu-batu hias, bahkan mungkin sampai kita tulis nama kita di situ, sehingga semua orang akan membaca dan kemudian menimbulkan riak buat kita. Ya naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Soal kemudian masyarakat dan panitia yang membangun masjid itu menulis nama kita dan kita tetap ikhlas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting memang ikhlas. Yang penting memang ikhlas. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi intinya memang kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 271 yang tadi sudah saya bacakan ayatnya itu. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Monggo Bi Indri. Ya Ustaz, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Bu Indri. Ya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu, memang boleh sedekah, infak, jariyah, hibah, wakaf, ya, dengan terang-terangan boleh. Yang penting tetap ikhlas. Tetapi ketika kita menyembunyikan sedekah kita, infak kita, jariyah kita, wakaf kita dengan sembunyi, kata Allah, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Kenapa kok boleh dengan terang-terangan? Tetapi dengan sembunyi tetap khair, lebih baik. Ya. Karena persoalan uang ini kan persoalan rawan para jemaah. Sehingga ketika kemudian tidak ada mencatat dari orang yang kita amanai uang itu,
Ya bisa saja kemudian menimbulkan sebab terjadinya penyelewengan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya soal transaksi hutang piutang sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah 282, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu harus faktubuh, dicatat. Oke, menunjukkan bahwa memang catat mencatat hubungannya dengan persoalan uang ini memang sangat penting. Kalau tidak dicatat mungkin hari ini kita masih ingat, bulan depan kita masih ingat, tahun depan apa masih ingat, 2 tahun lagi ke depan, apalagi 10 tahun lagi ke depan. Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa. Oke, petunjuknya luar biasa. Begitu amat sangat logis keterkaitannya dengan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita berada. Jadi ketika sedekah kita itu kita sembunyikan, tidak kita umumkan, itu adalah sekali lagi fahuwa khairul lakum, memang lebih baik. Karena dengan cara itulah kita lebih mudah untuk ikhlas. Kita lebih mudah untuk ikhlas. Sehingga ada di antara jamaah kita ini, Masya Allah, luar biasa. Mengeluarkan infaknya puluhan juta, tetapi tidak mau disebutkan namanya dari siapa ini ada. Itu luar biasa. Keikhlasannya, Masya Allah. Perlu ditiru. Karena memang ingin berusaha untuk ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, jamaah, betul-betul ibadah kita itu sia-sia, jamaah. Nggak main-main. Betul-betul ibadah kita itu sia-sia. Ya. Jadi memang harus benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Satu golongan yang lain dari mereka, kadang-kadang golongan itu berusaha hartanya harta yang halal, kemudian dipergunakan untuk ya kepentingan masjid, apakah renovasi, apakah membangun, atau mungkin melengkapi sarana dan prasarananya. Sehingga kemudian harapan kita itu mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan barokah Allah, mendapatkan ridho Allah, tetapi sekali lagi kita masih tertipu dengan kita ingin mendapatkan pujian, riya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan kemudian kita tertipu di dalam ibadah kita dengan cara kita menginfakkan sebagian daripada harta kekayaan kita tersebut. Bahkan para jamaah, karena keuangan kita yang cukup itu, kemudian masjid ini kita perindah sedemikian rupa. Kita beri ukir-ukiran yang seindah mungkin, atau kita tambah hiasan-hiasan di dindingnya, di pilarnya dengan luar biasa. Dan dalam kondisi masjid yang seperti itu, lalu kemudian misalnya dengan sebab indahnya masjid itu, lalu menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kita kurang khusyuk di saat sedang sholat, karena hanya memperhatikan keindahan lukisan, ukir-ukiran. Demikian pula dengan sarana-sarana yang lain yang sedemikian rupa, dan itu menyebabkan orang itu sholatnya kurang khusyuk minimal. Sesungguhnya saat itu kita juga sudah tertipu jamaah. Karena sesungguhnya masjid itu bukan tempat untuk menghadirkan kebanggaan diri
Tetapi masjid itu adalah tempat kekhusyuan, tempat ketawaduan, tempat untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam fikih itu dijelaskan. Ya, kita fikih itu. Tidak boleh kita ketika kita sudah masuk di area masjid itu dalam rangka agar tidak ketinggalan sholat berjamaah lalu kita lari-lari. Apalagi sudah di masjidnya. Di halaman masjid saja nggak boleh. Kita mengejar biar tidak ketinggalan jamaah lalu lari-lari sampai suara sandal kita, bahasa Jawanya gedebekan, bahkan kemudian mengganggu jamaah yang sudah ada di dalam masjid. Itu dilarang. Berapapun rakaat yang kita dapatkan, ya sudah itu yang menjadi bagian kita. Jangan karena ingin mengejar tidak ketinggalan, kita lari-lari di masjid. Lari-lari di halaman masjid. Tidak diperkenankan dalam fikih itu. Itu para jemaah. Jadi, sesungguhnya masjid itu, para jemaah, sekali lagi adalah tempat untuk menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menyimak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9, ayat yang ke-18, ya, Allah dawuh, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Injil Ustaz. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitulah masjid itu para jemaah. Menjadi indikasi siapapun yang pulang balik masjid, bahkan dalam hadis itu kata Rasulullah, yakinilah bahwa orang itu orang yang beriman kepada Allah. Ya, kalau pulang balik masjid. Jadi masjid itu seperti itu, jemaah. Ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tetap mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dan tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Maka ketika kemudian kita tidak menyentuh ke arah sana, tetapi justru menimbulkan ketidakkhusyuan kita di dalam sholat karena ornamen-ornamen masjid yang sedemikian rupa, nah sesungguhnya disitulah ada ketertipuan bagi kita. Karena harusnya kita saat melaksanakan sholat itu tetap dalam kondisi tawadhu, tetap dalam kondisi khusyuk, tetap dalam kondisi dapat menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, rahimakumullah. Al-Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, lihatlah pada masjid ini betapa indahnya. Lalu Nabi Isa berkata, wahai umatku, aku akan berkata kepada kamu dengan sebenarnya. Allah Ta'ala tidak meninggalkan dari masjid ini sebuah batu yang terdiri di atas sebuah batu, melainkan batu itu untuk membinasakannya sebab dosa yang memilikinya.
Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan dengan emas dan perak. Dan tidak pula mempedulikan dengan batu ini yang mengherankan kamu suatu pun. Dan sesungguhnya sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hati yang soleh. Jadi intinya para jamaah, jangan karena masjid yang sedemikian indah itu, yang menjadi sesuatu yang menjadi kepentingan kita, tetapi justru bagaimana kita mampu untuk memiliki hati yang soleh, yang menghadirkan kecintaan kita, ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita khususnya berada di dalam masjid. Okay. Saat kita berada di dalam masjid. Karena apa? Karena dengan hati yang soleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi ini. Okay. Jadi dengan hati yang soleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi ini. Oleh karena itu jamaah, ya memang sudah menjadi indikasi bahwa saat ini memang kita betul-betul berada di akhir zaman, sehingga orang berlomba-lomba membangun masjid dengan demikian megah, ya, dengan demikian megah. Sehingga sahabat Abu Darda radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza zakhraftum masajidakum wa halaitum masafikakum fattamaru alaikum." Apabila kamu memperindah masjid-masjid kamu dengan ukir-ukiran dan kamu hiasi mushaf-mushaf kamu dengan emas dan perak, maka kehancuranlah atas diri. Jadi kalau sekedar memperindah masjid, memperindah mushaf Al-Quran bahkan dengan emas dan perak, justru kata Rasulullah dalam hadis ini, itu menjadi sebabnya kita akan menjadi hancur. Ya, berbangga-bangga dengan lahiriahnya saja. Ya, tetapi kita melupakan sesuatu yang inti di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia sampai akhirat, yaitu kita harus memiliki hati yang soleh, hati yang baik, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Bapak Ibu rahimakumullah, golongan yang lain, mereka membelanjakan harta dunianya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Tetapi saat bersedekah kepada fakir miskin itu, kita panggil semua orang-orang fakir, orang-orang miskin, para du'afa dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian biar orang tahu bahwa saat itu kita sedang membagikan harta kita, saat itu kita sedang membagikan zakat kita, sehingga menjadi tersohor, oh Bapak itu ya memang setiap tahun seperti itu orang baik itu memang, ya. Dan itu kemudian menimbulkan sekali lagi ketidakikhlasan kita dengan melihat banyaknya orang fakir miskin yang datang, yang kita kumpulkan, ya, yang dengan harapan nanti orang-orang fakir miskin yang dapat sedekah dari kita itu juga cerita, oh Bapak itu top, markotop, oh, itu dermawan sekali, itu orang baik, dan itu menimbulkan riak untuk kita, menimbulkan ujub untuk kita. Sesungguhnya saat itu para jamaah kita juga tertipu. Ya. Jadi sesungguhnya saat itu kita juga tertipu dengan harta kita. Walaupun kemudian memberikan fakir miskin tadi itu, tapi dengan cara tadi dikumpulkan orang banyak sehingga sampai diliput oleh media dan seterusnya dan seterusnya. Saat itu sesungguhnya kita juga sedang tertipu dengan harta kita. Bahkan barangkali kelompok yang lain, golongan yang lain, mereka berkeinginan, ya, untuk harta kekayaannya itu dijadikan sebagai sarana untuk
melaksanakan ibadah haji. Bahkan mungkin ibadah hajinya dilakukan berkali-kali. Sementara kita lupa bahwa ada tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita yang butuh perhatian kita, butuh bantuan kita, butuh uluran tangan kita. Sementara saat kita sedang berhaji itu, kepinginnya ya wah lah begitu, saya berkali-kali ke Mekah, saya berkali-kali ke Madinah dan lain sebagainya. Dan sementara ada di kanan, kiri, depan, belakang kita orang yang betul-betul sesungguhnya dalam kondisi sangat fakir, sangat miskin, lalu tidak kita pedulikan. Jamaah Allah, sesungguhnya saat itu kita juga sedang tertipu. Maka ayat yang sudah kita sampaikan tadi, Al-Baqarah 271, jika kita memberikannya kepada orang fakir miskin dengan cara sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum. Itu adalah lebih baik bagi. Kalau secara terbuka tapi ikhlas, Ustaz, ya tetap baik. Memang kuncinya pada keikhlasan. Ya, nggak apa-apa. Niatnya memang biar yang teman-teman yang lain, saya juga yang sesama udah have, punya keinginan juga untuk memotivasi seperti saya yang lakukan ini. Terus mereka juga ikut berinfak dan lain sebagainya. Ya monggo. Yang penting ikhlas kok memang, ya. Yang penting ikhlas. Sehingga saya belum ketemu hadisnya, tapi pernah saya membaca para jamaah. Dianalogkan oleh Rasulullah itu begini para jamaah. Ketika ada orang yang kaya raya, karena saking kayanya para jamaah, sehingga semua sudah terpenuhi di dalam rumahnya itu. Tidak perlu sholat berjamaah keluar, karena di rumahnya juga sudah ada masjidnya. Semua yang menjadi kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya. Sekalipun bahkan setiap waktu sholat berjamaah di masjid yang ada di lokasi rumahnya itu. Tetapi kemudian masih terdengar anak tetangga yang menangis karena kelaparan. Tetapi kita menutup telinga, menutup mata, tidak peduli dengan kondisi saudara kita yang dalam kondisi sangat membutuhkan uluran tangan kita itu, lalu kita tidak peduli jamaah. Apa kata Rasulullah? Salat kita tidak diterima oleh Allah. Begitu pentingnya para jamaah, urusan sekali lagi, belum minan nas. Jadi salat kita tidak akan diterima oleh Allah. Ketika masih terdengar anak tetangga kita menangis karena kelaparan, lalu kita menutup telinga, menutup mata, kata hadis itu, salat kita tidak diterima oleh Allah. Makanya kemudian betul-betul petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Di mana saja Anda akan tertimpa kehinaan. Anda berada akan tertimpa kehinaan. Kecuali dengan menghubungkan diri dengan Allah dengan cara yang baik dan juga menghubungkan diri terhadap sesama manusia. Hablum minallah memang urutan pertama, tetapi berikutnya langsung hablum minannas. Ya. Memang hablum minallah kita utamakan dan kemudian baru hablum minannas. Atau bahasanya hablum minallah kita utamakan, hablum minannas kita utamakan. Hablum minallah kita lakukan, hablum minannas juga kita lakukan. Biar kita tidak hina di mana saja kita berada. Karena kita sangat baik di dalam melakukan hablum minallah, sangat baik pula di dalam melaksanakan hablum minannas. Bapak Ibu para jamaah. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, pada akhir zaman banyak orang berhaji dengan tidak ada sebab yang memudahkan perjalanan bagi mereka dan melapangkan rezeki bagi mereka, dan mereka itu kembali dengan diharamkan tidak memperoleh pahala dan dicabut pahalanya itu.
Digambarkan untanya ingin dengan salah seorang dari mereka di antara pasir-pasir, ya. Sedangkan tetangganya terikat rusuknya, artinya tidak mampu makan, tetapi tidak ditolong. Ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi seakan-akan haji kita yang berulang-ulang kali itu nggak ada nilainya. Ketika kemudian tetangganya dibahasakan di sini, terikat rusuknya, saking laparnya, tetapi kita tidak peduli. Tetapi kita tidak peduli dengan kondisi tetangga kita. Maka sesungguhnya saat itu kita sedang tertipu. Abu Nasr At-Tamar berkata, seorang lelaki seorang lelaki datang berpamitan pada Abu Nasr, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Lelaki itu berkata, aku berkeinginan sekali menjalankan ibadah haji. Maka engkau menyuruh aku dengan sesuatu. Abu Nasr berkata, berapakah yang telah engkau sediakan untuk nafkahnya, untuk biaya hajinya itu maksudnya. Lelaki itu berkata 2.000 dirham. Sudah setelah mengatakan 2.000 dirham, Abu Nasr bertanya lagi atau berkata lagi, sesuatu apakah yang akan engkau inginkan dengan ibadah hajimu itu? Apakah zuhud atau rindu kepada Baitullah atau menginginkan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Jawab lelaki itu, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Nasr kemudian berkata, maka apabila engkau memperoleh keridhaan Allah taala dan engkau berada di rumahmu dan engkau nafkahkan uang 2.000 dirham itu dan engkau di atas keyakinan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau melakukan yang demikian itu? Jawab lelaki, iya. Maka Abu Nasr berkata, pergilah, kemudian berikan uangmu itu kepada seluruh orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, kepada orang-orang miskin untuk memperbaiki keadaannya, kepada orang yang memiliki keluarga yang ingin mencukupinya kebutuhan keluarganya, kepada orang yang mendidik anak yatim yang akan digembirakan hatinya. Dan jikalau kuat hatimu, maka berikanlah kepada satu orang dari mereka. Lakukanlah, karena memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim, memberi pertolongan kepada orang yang miskin, menghilangkan kemudorotan, dan membantu orang yang lemah itu lebih utama daripada 100 kali berhaji sesudah haji Islam. Jadi sesudah haji Islam itu artinya sesudah haji yang wajib. Haji yang pertama yang kita lakukan itu namanya haji Islam. Haji yang wajib. Jadi nasihat Abu Nasr ini ketika ada orang laki-laki datang, pamitan ingin berhaji, lalu ditanya, berapa uang yang kamu siapkan untuk hajimu? Tadi dijawab 2.000 dirham. Lalu kemudian apa tujuanmu untuk berhaji? Apakah untuk zuhud? Apakah untuk melepaskan kerinduan kita kepada Baitullah? Apakah untuk ingin memperoleh ridha Allah? Jawab laki-laki itu, saya ingin memperoleh ridha Allah. Ketika kemudian Abu Nasr sudah mendapatkan jawaban lelaki itu ingin mendapatkan ridha Allah, apa enggak lebih baik kalau bahasa kita? Kamu tetap di rumahmu tapi mendapatkan ridha Allah? Caranya, tidak usah pergi haji dan bagikan uang 2.000 dirham itu kepada orang-orang yang berhutang, kepada orang-orang yang miskin, kepada anak-anak yatim piatu,
kepada orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, dan lain sebagainya, kata Abu Nasr, itu lebih baik karena memang kita sudah melaksanakan haji Islam. Artinya sudah melaksanakan haji yang wajib. Jadi itu menurut Abu Nasr memang lebih baik. Okay? Itu memang lebih baik untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, karena memang kita sudah haji Islam, haji yang wajib, haji yang pertama kali kita lakukan. Bapak Ibu rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima melainkan amal perbuatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya ketika kita ini mau bersedekah dan seterusnya, lalu sedekah itu tidak kita dasari dengan ikhlas, ya itu namanya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, kita diingatkan oleh Allah tentang peristiwa kurbannya Qabil dan Habil yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Jadi peringatan Allah untuk kita semuanya melalui peristiwa Habil dan Qabil. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Al-Maidah 27. Ustaz. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Bapak Ibu rahmatullah, Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa. Ketakwaan itu indikasinya apa? Ya memang kita tetap diperintahkan secara lahiriah menjalankan ini, itu, memberikan sedekah dan seterusnya. Tetapi itu artinya para jemaah akan menjadi sia-sia ketika kemudian sedekah kita, amal ibadah kita tidak kita lakukan dengan berdasarkan takwa kepada Allah. Tidak ikhlas. Karena hanya dengan kita bertakwa kepada Allah itulah yang menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka pada saat barusan kita tinggalkan kewajiban kurban kemarin, bukan darah daging daripada kurban yang kita kurbankan yang akan diterima oleh Allah. Tapi keikhlasan kitalah yang akan diterima oleh Allah. Apa artinya kurban sapi kita besar, kambing kita besar, ketika kemudian tidak kita dasari dengan ikhlas, sia-sia dan tidak ada nilai kebaikan sama sekali di sisi Allah karena kita tidak ikhlas. Jadi yang diterima oleh Allah adalah bukan darah dan daging kurban yang kita kurbankan, tapi keikhlasan kita di saat kita berkurban tersebut. Itu artinya bahwa amal ibadah kita ini hanya akan baru diterima oleh Allah ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Dan demikian dengan golongan-golongan lain, ya, yang kemudian kita tetap harus hati-hati, ya, dan teliti, jangan sampai harta kita yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita tasarufkan itu sekali lagi tidak bermanfaat untuk kita, ya, karena ketidakikhlasan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan harta yang banyak, tetapi kita dikuasai oleh sifat bakhil. Sifat bakhil. Ya, sifat kikir. Ya. Itu saat itu sesungguhnya kita juga sudah tertipu. Ya. Mengeluarkan hartanya hanya untuk zakat tok, selain zakat sudah tidak pernah. Ya. Kemudian orang yang bakhil, orang yang kikir itu maunya biar tidak sampai mendapatkan nilai jelek di sisi Allah dan hanya mengeluarkan harta hanya untuk zakat saja, karena memang itu yang wajib, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, nggak pernah jariyah, nggak pernah hibah, nggak pernah wakaf, ya. Itu diganti dengan dia puasa sunnah, diganti dengan dia sholat sunnah, diganti dia dengan melakukan membaca dzikir, wirid, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang itu semuanya diniatkan untuk sebagai pengganti dengan tidak mengeluarkan sedekah infak jariyah karena bakhilnya. Sesungguhnya saat itu para jamaah kita sudah tertipu juga dengan harta kekayaan kita. Padahal para jamaah kita diingatkan oleh Allah, ya, di dalam surat Muhammad, ya, surat yang ke-47 ayat yang ke-37. Ya. Jadi surat Muhammad ayat 37. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat itu, ya, ayat 38 maksud saya. Dalam surat itu, surat Muhammad ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Monggo Bu Indri. Nggih, Ustaz. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Bapak Ibu rahmatullah. Siapa yang kikir, kata Allah, sesungguhnya hakikatnya itu kikir terhadap diri sendiri. Okay. Jadi, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Jadi kalau orang itu kikir, hakikatnya itu adalah kikir terhadap diri sendiri. Sehingga harusnya makan
harus memenuhi kebutuhan gizi, protein, vitamin. Enggak, karena kikir, maka tidak dipenuhi kebutuhan yang untuk menyehatkan dirinya. Karena tidak ingin mengeluarkan uangnya, lebih baik kalau pergi keluar kota ya jalan kaki daripada naik bis ya nanti bayar karcis. Kalau naik mobil ya beli pertalet, pertamak dan seterusnya. Bahkan bayari supir dan seterusnya. Nanti kalau pas di rest area harus ngopi dan sebagainya sehingga jalan kaki misalnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang itu kikir memang sesungguhnya kikir terhadap sendiri. Lah kalau terhadap diri sendiri aja kikir, apalagi kepada orang lain. Padahal ingat para jamaah, harta kekayaan yang kita miliki itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam ayat tadi. Kalau kita selalu kikir, Allah akan mengganti posisi kita, akan diganti oleh orang lain. Dan kita dalam keadaan miskin, sementara orang lain tadi kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, jangan sampai kita tertipu dengan harta kita, dengan cara kita bakhil, dengan cara kita kikir. Ya, uangnya banyak, hartanya banyak, tertipu dengan bakhil, dengan kikir. Itu saat itulah kita tertipu dengan harta kita karena kita bakhil. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula ayat yang sudah berkali-kali kita sampaikan, tetapi tetap penting untuk kita ingatkan sebagai acuan dan pedoman bagi kita sekalian. Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Munafikun, surat 63. Ya. Jadi surat Al-Munafikun, surat 63, ayat yang ke-10. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan, tapi masih sangat penting untuk kita ingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri, ya, dan juga untuk panjenengan semua. Allah ingatkan kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Fitri. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Terima kasih Bu Indri. Ya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu, begitu pentingnya beribadah, beramal dengan sedekah. Ya. Minta dikembalikan untuk hidup bareng sebentar saja ya Allah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lain, ingin dikembalikan hidup barang sebentar saja. Untuk apa? Sedekah. Fa'as-saddaqah. Untuk bersedekah. Maka Bapak Ibu, ayat ini sesungguhnya mengingatkan kita nggak boleh bakhil, tidak boleh kikir, tidak boleh medit. Karena jelas kata Allah, apapun yang kita miliki ini, itu karunia Allah. Allah yang memberikan, wa amfiku mimma razaqnakum. Jelas ya? Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu.
Semua adalah pemberian Allah. Karunia Allah. Itu titipan Allah. Dititipkan kepada kita. Maka kata Allah, infakkan. Kalau tidak kamu infakkan saat kita masih hidup ini, nanti akan menyesal luar biasa. Kalau kita sudah terlanjur menghadap Allah. Meninggalkan dunia fana ini, yang menjadi penyesalan kita bukan karena kita minta dikembalikan hidup sebentar untuk sholat dan lain sebagainya, tapi fa'az-soddaqoh. Saya ingin mensodakohkan harta saya, ya Allah. Tolong berikan kesempatan saya hidup kembali, barang sebentar saja. Masya Allah. Okay? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan harta kekayaan kita, dengan kita memiliki sifat kikir, sifat bakhil. Maka monggo Bapak Ibu, kita bantu perjalanan kajian kita Asy-Syifa ini, ya, tentu semampu kita, seikhlas kita. Berapapun infak itu yang penting ikhlas, ya. Yang penting ikhlas. Tanpa bantuan dari panjenengan semua, ya mungkin Asy-Syifa tidak bisa berjalan dengan normal. Asy-Syifa tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Semampu kita untuk membantu proses perjalanan kajian kita Asy-Syifa ini. Okay? Jangan sampai kita memiliki sifat bakhil, sifat pikir. Karena sesungguhnya infak yang kita keluarkan dengan ikhlas itu para jamaah, itulah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Belum tentu yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita nanti itu ditasarufkan di jalan yang benar, ditasarufkan di jalan yang baik. Belum tentu loh jamaah. Boleh memang kita tidak boleh meninggalkan ahli waris itu dengan kosong, ya tidak boleh. Silakan tetap ditinggali harta waris kalau perlu yang banyak. Tapi jangan melupakan diri kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Toh anak-anak kita ketika kita tinggal itu pasti bisa hidup sendiri kok. Ya. Dia akan bisa mencari maisha sendiri kok. Tidak perlu kemudian hanya semuanya kita serahkan kepada anak. Sementara kita miskin dengan harta kita sendiri. Karena saat kita hidup tidak kita sodakohkan. Tidak kita infakkan. Tidak kita jariahkan. Tidak kita wakafkan. Tidak kita hibahkan. Hati-hati para jemaah. Hati-hati. Jadi memang meninggalkan anak kita dalam kondisi dhi'afa, lemah dalam hal ekonomi, itu memang juga dilarang. Tetap kita mempersiapkan untuk masa depan anak-anak kita, sehingga kemudian mereka juga tidak menjadi orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang hidupnya sulit. Tetapi sekali lagi, jangan lupakan diri kita sendiri. Usia kita ini sudah harus ke sana lah para jamaah. Pola pikir kita, akhirat. Soal kebutuhan hidup ini memang ya tidak ada habisnya. Selama kita masih hidup ya masih kepingin ini, kepingin itu, kepingin beli ini, kepingin memiliki ini, kepingin memiliki itu. Dan seterusnya selama kita masih hidup ya memang begitu. Dan itulah dinamika kehidupan. Tetapi jangan lupa dinamika kehidupan juga harus kita arahkan untuk menuju keselamatan kita di negeri akhirat dengan cara jangan sampai kita bakhil, jangan sampai kita kikir terhadap harta yang Allah titipkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu para jemaah, rupanya waktunya sudah cukup dan saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.